Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutalamin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu, dua guru yang amat kami hormati, khususnya Ibu Kepala SMA Maryam, Ibu Guru Asmia MPD yang amat kami hormati, serta semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan hidup. Masih hidup ya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Moga-moga kita semuanya hadir saat ini selalu diberikan oleh Allah SWT sehat fisik, psikis kita, sejahtera, zahir batin kita, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali kajian kita kali ini, mari kita baca surat Al-Fatihah. Moga-moga ilmu kita bermanfaat, ilmu kita barakah, dan moga-moga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada wa shalihin ajal malakatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan mu'allif fi hadzal kitab wa khususan man kita fi hadzal majlis wa khususan sahibul wilayah wa hasil maqasidana ya Allah wa qadi hawaijina ya Allah fid dini wal dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, silakan dibuka kitab Safinatun Najahnya pada bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu atau merusak wudu. Baik, saya baca terlebih dahulu. Faslun, utawi iki ku fasal nawafidu wudu'i, utawi biro-biro perkara kang merusak maring wudu. Iku arba'atu asya'a, ana papat biro-biro perkara. Ada empat yang membuat rusaknya wudu. Jadi ada empat hal yang membuat rusaknya wudu. Apa aja? Al-awwalu utawi kabeh kusan iku khariju, perkara kang metu min ahadis sabilaini, saking salah sijine dalan loro. Dari mana? Min kubulin, bayane saking dalan ngarep,
autukurin utawa saking dalan buri rupane apa rihin kang rupa entut au ghairihi utawa liyane entut illa mani kejaba metu mani. Yang pertama yang membuat rusaknya wudu adalah keluarnya sesuatu dari lubang dua kemaluan kita masing-masing, baik jalan depan maupun jalan belakang, baik jalan depan maupun jalan belakang, baik berupa piece of tool maupun piece of gear, ya, baik BAB buang air besar maupun buang air kecil. Oke, ini yang membatalkan atau merusaknya wudu. Loh, Pak, kalau saya ada seolah-olah keluar angin, biasanya ada, mohon maaf ya, biasanya karena ada lipatan-lipatan pantat, mohon maaf, bahasa Inggrisnya the bokong, itu bahasa kerennya the bokong. Itu mohon maaf, kadang dalam kondisi tertentu itu menyimpan angin dari luar bawa ke dalam. Terus di saat itu kemudian kepenet tertekan, mungkin pas waktu duduk atau waktu duduk, sehingga seolah-olah keluar angin. Maka ada angin yang murni dari perut kita, namanya entut. Ya, ada murni anginnya tadi dari luar. Nah, itu kalau kita tidak ngerti, seolah-olah koyo entut, padahal enggak. Maka ini harus ngaji. Nah, itu memang sengaja godaannya setan. Supaya apa? Ketika kita sholat itu tidak khusyuk. Supaya sholat kita tidak khusyuk, maka setan mengganggu kita dengan seolah-olah ada entut. Padahal tidak entut. Nah, kalau entut itu mohon maaf, kita seringkali perut dan merasa mulus. Bahkan caranya entut itu kita rata-rata paham. Tapi ada yang seolah-olah entut, itu tidak entut, seolah-olah entut itu. Jadi kita tidak terasa apa-apa, yang memang ada ngobrol sedikit, tapi tidak entut. Nah, itu sengaja godaannya setan supaya kita tidak khusyuk. Harus paham. Jadi segala sesuatu yang keluar dari depan atau ke belakang itu semuanya membatalkan wudu kecuali mandi. Mandi memang tak batalkan wudu, tapi memang harus mandi besar. Mandi besar juga kemarin mungkin pernah disampaikan dan perlu saya sampaikan. Tata kerama mandi besar wudu dulu. Wudu seperti wudu biasa itu, kemudian jangan lupa niat. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Sunahnya bagaimana Pak? Dari sebelah kanan dulu, kiri, baru semuanya. Betul? Setelah niat itu semuanya, jangan lupa diselipkan dua hal. Ini masuk spiritual mandi besar. Apa Pak yang harus saya ucapkan dalam hati? Ucapkan, ya Allah, segala sesuatu dosa saya zahir batin ya Rabb, ampunilah. Tapi dalam hati, karena di dalam hati, ya Allah, ini kira-kira basuhan setelah kanan, kiri, tengah. Lah tambahannya, ya Allah, segala sesuatu dosa-dosa saya zahir batin ampuni ya Rabb. Itu kalau digantikan. Yang kedua, doa lagi, tapi dalam hati juga, ya Allah, segala sesuatu penyakit saya zahir batin ya Rabb, sembuhkanlah ya Rabb, sehatkanlah ya Rabb. Maka insya Allah kalau kita mandi besar dengan gaya seperti itu, spiritual seperti itu, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu insya Allah sehat zahir. Muhammad.
Makanya mandi pun ana teorine, aja sak karepe. Ini penting. Nah, kecuali mani, ya, mani itu memang bukan kategori yang membatalkan wudhu dalam kajian ini, tapi memang harus mandi besar. Nah, biasanya ada wudhunya juga. Yang kedua, asani utami kabeh pindho iku zawalul akli, ilangin akal binawin sebab turu awwairi utawa liyane turu illa nauma qaidin kejaba turune wong kang lungguh memakine kang netepake makadaru ing kelungguhane qaid minal ardi saking bumi. Orang yang tidur, mohon maaf, orang yang hilang akal, ya, hilang akal itu wudhunya batal alias wudhunya rusak, ya. Baik hilang akal karena, mohon maaf, mungkin karena hilang akal karena degenderisasi atau desensitisasi, ya, atau stresisasi sehingga hilang akal, atau karena tidur. Orang tidur itu adalah juga hilang akal, sehingga orang tidur dikategorikan sebagai orang yang batal wudhunya. Nah, orang yang tidur itu mirip seperti orang yang mati. Makanya seringkali sampaikan, sebelum tidur itu doanya bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ojo nekane turut blesep, ya, donga sik. Makanya juga mimpi aneh. Nek anane kate turu kok mimpi aneh-aneh. Biasanya nek pate apa mau tidur itu tidak doa. Mosok tidur digoda grandong, ketemu mak lampir, ketemu gombel dan sebagainya. Itu biasanya kalau mau tidur tidak doa, sehingga ketemu macam-macam ketika tidur. Hampir dipastikan kalau orang itu tidur wudhu dulu, berdoa dulu, insya Allah tidak ketemu apa-apa. Malah biasanya kalau ketemu apa-apa, insya Allah itu merupakan isyarat, tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa, saya pernah mimpi macam-macam. Yang mungkin buruk, mungkin baik. Nah, terkait dengan mimpi, nek apik cerita wong, ya, nek elek ojo critakno wong. Lho kenapa Pak? Kok nek apik diceritakno, nek elek ojo? Kuatirnya nanti menjadi kenyataan. Sebab apa? Ana inda dhonni abdi, saya tergantung ceritanya, prasangkanya hambaku kepadaku. Nek nyongko apik akan kejadian kebaikan, nek nyongko elek dikhawatirkan jadi kejelekan. Makanya kalau mimpi yang baik cerita Masya Allah, saya tadi malam itu mimpi berangkat haji. Cerita muka-muka dan berangkat haji. Bagi seumpama sudah waktunya balik, mungkin sudah waktunya untuk nikah, ternyata tadi malam adalah acara lamaran. Cerita seumpama yang bagi yang sudah mau nikah, seperti Pak Mustaqim kan gitu kan. Seumpama ternyata lamaran, cerita Pak Ulun, tadi malam itu saya mau ada acara lamaran. Oh Masya Allah, ya Pak, nanti buka-buka dan cepat. Lah itu penting, kalau baik diceritakan, kalau jelek jangan ceritakan, supaya tidak menjadi kenyataan. Dan yang perlu dipahami, jika kejelekan, bahwa dalam tidur itu adalah kembang itu turun, sehingga orang tidur aneh. Nah, tadi kenapa ada pakai doa bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut? Dengan menyebut namanya Allah SWT, saya tidur dan saya mati. Sebab orang yang tidur itu mirip seperti orang yang mati. Silakan dicoba. Orang yang tidur mau apa-apa agak kerosok. Masuk satu iya gak kerosok, ini turunin telak. Ya tuh dia.
Nggak kerasa sapi kaya apa? Diangkat kaya apa? Baru kita digoreng banyu ya? Kerasa ketangi. Oke, tur kalau tidur, halo, dengarkan. Tur kalau ada temannya tidur, tolong jangan pernah wajahnya diloteng-loteng, digambari, dikasih make up. Kenapa? Khawatirnya nanti roh yahbonnya tidak balik. Kalaupun balik lama, kenapa? Ini gak wajahku. Iya betul. Jadi kita ini punya roh hayat. Roh hayat itu di saat tidur itu melayang kemana-mana. Yang namanya mimpi. Nah di saat mau bangun, roh itu balik lagi ke kita. Maka jangan pernah ketika ada teman yang tidur, baik waktu belajar atau yang lainnya, digambari. Khawatir nanti dia lama gak balik-balik, soalnya gak ngenali wajahnya. Wajahku biasanya ganteng tiba kok biasanya ayu tiba dirote-rote gak jelas. Maka jangan. Oke. Jika orang yang tidur itu mirip seperti orang yang mati, maka sebelum tidur jangan lupa wudhu, baca doa. Kalau bisa baca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Supaya apa? Nanti menjadi pembela kita di saat berhadapan dengan malaikat Zabaniyah, malaikat yang nanti siap mencambuk kita. Itu nanti akan menjadi pengacara kita. Tapi yang mulut tetap ketika hidup ojo lali ibadah, waya sholat ya sholat, ojo sampai anak Maryam, Maryam sholatin menggur pipisan tok, duhur tok, putus asal tok, jangan. Hampir bisa dipastikan rata-rata seringkali buaya sekali kalau sholat subuh mesti telat. Bahkan tidak telat, seringkali hilang, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Padahal pahala subuh itu luar biasa. Luwih apik donya sak isine. Mohon maaf, seumpama kehilangan kendaraan apapun bentuknya, kok hilang, itu luwih hebat kehilangan sholat subuh. Tapi seringkali subuh rasa gak kilangan belas. Is buya guyu tok, subuh gak subuh buya. Bahkan mohon maaf, ada kok yang dari Maryam ini kemarin ketika saya ujian praktek wudhu ke apal. Kurang apa nih? Wudhu ke apal. Ini luar biasa. Inilah yang namanya santri SMA. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Besok dibaleni nggih? Nggih. Janganlah. Oke, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Oke, makanya kalau mau tidur hati-hati. Tur kalau setelah tidur ojo pertama kali yang dibuka adalah doa dulu. Mosok melek mripate melek HP ini donga sik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah matur suwun tibake aku ijek urip. Matur suwun Gusti Allah ya Allah. Aja buka HP-ne sik. Sing ngekeki urip sinten? Gusti Allah. Gak coba pas ngono dikancani HP ya apa ya? Mulai dikancani HP tibake mulai nanggone kuburan. Terus itu 12. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya itu. Jadi kalau tidur ya dalam kondisi terlentang, hilang akal, kecuali kalau tidur duduk. Ya, duduk seperti saya ini, baik tidur atau duduk bersila, ya. Sila itu ya. Kemudian tidur asal gak jungkel. Ya, nek jungkel ya bahkan saking nemeni khusyui mendengarkan khutbah Jumat, alhamdulillah keimanan doa bismika Allahumma akhir bismika. Jadi mulai awal itu amblas sampai akhir. Jangankan gitu, mulai tahlilan la ilaha illallah sebelah mimpin tahlil, sebelah satu hebat gitu. Bagaimana? Kali
Wanten waroyo ahli sama dia double. Yang nomor 3 asal itu utawi kaping 3 iku iltika ubasyarata rajulin iku iltika ubasyarata tetemune kulit loro rajulin wa imra'atin wong lanang lan wong wadon kabira ini kan gede-gede karone ajnabiya ini tur kang liya karone min wairi hailin saking tanpa nganggo alim. Yang ketiga bersentuhan laki-laki dan perempuan kena kulitnya, nggak tahu kulit yang mana, maka itu rusak wudunya jika tanpa alim. Maka sebetulnya, mohon maaf, sebetulnya secara Imam Syafi'i kalian yang perempuan bersalaman dengan laki-laki baik gurunya maupun tidak itu sudah wudunya batal menurut Imam Syafi'i. Ini Imam Hanafi oke lah, asal tidak nit-nit, ya, tidak nit-nit, tidak salah dan seterusnya. Tapi lebih apik beberapa hadis menyampaikan bahwa bersentuhan salaman laki dan perempuan itu lebih apik dijojoi tangannya dengan timah panas daripada bersalaman dengan lawan jenis. Ini luar biasa sama dengar. Kenapa? Karena mesti salaman itu tangannya mesti ngomong. Tangannya cek alusi. Gitu kan? Tangannya lanang, tangannya ledok sih. Bisa juga nanti dibalik. Sing tangannya lanang halus, sing wedok kasar. Soalnya selanang ahli umbah. Sing lanang gak pernah umbah. Soalnya tangan ono kukune. Pak Ari silakan dicek pastikan kemarin banyak bukunya Pak Ari. Itu yakin gak mungkin umbah. Dia umbah mesti kukune cuklek. Ya kan? Maka rata-rata banyak yang tidak cuci baju. Ya Pak, karena kan pakai mesin cuci lah itu. Saya alhamdulillah semenjak dari awal sampai sekarang yang bagian nyuci baju itu saya, bukan niat sombong enggak, hanya sebagai hak ratus minimal. Baik bajunya istri maupun bajunya anak, bagian yang mbak-mbak. Sawangannya saya di sini jadi ustaz, jadi kiai, di mana-mana ceramah, jadi dosen, jadi guru. Tapi normal ya ikut jadi pembantu. Duh Pak, kok cetana Pak, gak isi Pak, gak isi. Kenapa? Kita sama-sama saling bantu. Suami istri itu demikian, ojo isi. Senajan laki-laki, waya kora-kora, yo kora-kora, waya umba-umba, yo umba-umba. Umba-umba, umba-umba, mencuri gitu. Muhammad Sallallahu Muhammad. Ya, kosong mau ngaji tentang ayat. Berikutnya. Jadi bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan itu adalah merusak wudu, alias wudunya tanpa aling-aling. Kalau pakai aling-aling, pakai hijab, pakai penghalang, tidak apa-apa. Yang berikutnya Ar-Rabi'u tali kabeh papat iku masuk kudulin adamiyi menyentuh gepok dalan ngarep adami anak putune adam au harkoti utawa gepok bunder-bunderane duburi dalane burine anak putune adam bibatni rohati kelawan batine epe-epe au butuni utawa kelawan pira-pira batine atau apa batine ya, batine pira-pira al-asobi pira-pira driji. Tangan nyentuh alat kemaluan dengan apa? Dengan batin. Batin itu yang ini, yang depan. Kalau ini namanya dohir. Jadi kalau mohon maaf nyentuh kemaluan pakai ini masih sampai berat kabel itu aman. Geratak seumpama, tapi tidak mungkin. Yeah. Nah, kalau pakai ini maka batal. Apa alasannya? Karena kulit depan ini sama kulit ini itu beda. Nah, kulit ini itu semuanya kulit adalah sama. Tapi kalau ini itu adalah beda kulit, sehingga Imam Syafi'i menyampaikan itu menjadi batal. Adapun pendapat yang lainnya
banyak perdebatan. Tapi umumnya Imam Syafi'i menyampaikan batal. Sebab itu istihad pendapat yang perlu kita ikuti dalam rangka supaya hidup kita hati-hati. Mungkin pendapat yang lainnya ada yang bersentuhan tidak batal, oke. Mungkin menyentuh itu ada yang batal, ya. Karena ada dua kejadian ya, Mas. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi itu ada seseorang yang modalnya kuning, wajahnya ganteng, datang ke Kanjeng Nabi. Ya Nabi, saya tadi setelah wudhu itu menyentuh kemaluan, batal menggoda Kanjeng Nabi. Loh, nek sampean batal. Dan sampean batal, soalnya sampean menyentuh kemaluan. Ternyata setelah itu kejadian ada orang Badui. Orang Badui itu wangi wireng, elek, koyoane, gak pernah nyambangi banyu, jarang banyu. Datang Kanjeng Nabi, ya Nabi, saya ini setelah wudhu menyentuh kemaluan bagaimana? Kanjeng Nabi delok sih, delok wajah wireng, koyoane gak pernah kena wudhu, mungkin yang adus larang-larang, mungkin saulan bisa. Sangat menit, maka Kanjeng Nabi mau menyampaikan bahwa wudhu kamu tidak batal. Kenapa? Karena kulitmu itu aslinya podoai, baik kulit dia podoai, maka tidak batal. Ini karena Kanjeng Nabi melihat situasional dan solusional. Namun kita yang mengikuti Imam Syafi'i umumnya lebih pasnya adalah jika tangan yang bagian dalam ini atau batin ini menyentuh alat kemaluan, ya maka menjadi batal. Ini kemaluan depan maupun mohon maaf ketika di belakang itu ada dubur ya, yang lubangnya itu tidak tahu disentuh apanya ya, maka itu menjadi batal jika pakai ini. Kalau pakai yang ini maka tidak, karena ini bodoh kulitnya. Tapi sudahlah, daripada ragu-ragu ketika menyentuh itu, baiknya itu langsung segera wudhu lebih aman. Oke, sementara itu setelah ini akan dilanjutkan lagi oleh Ustaz Aris Susanto. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.